Bagaimana jika seorang Jenderal Kopassus datang ke kantor polisi untuk mengambil motor anaknya yang terkena razia ilegal, malah harus bertemu dengan oknum polisi arogan? Dengan cepat sang jenderal memerintahkan prajuritnya untuk hancurkan kantor kepolisian itu dengan tank. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sore itu, langit Bekasi seolah menyembunyikan amarahnya di balik awan hitam pekat yang menggantung berat. Rintik hujan baru saja berhenti, menyisakan jalanan licin dan genangan air yang memantulkan cahaya lampu dari pos penjagaan Polsek Bekasi. Di tengah suasana sendu itu, suara mesin mobil dinas militer terdengar menyalak pelan sebelum akhirnya berhenti di depan gerbang. Cat hijau tua berlapis lumpur, pelat bertuliskan TNI 01, dan bendera kecil di kap mesin memberi tanda bahwa kendaraan itu bukan kendaraan biasa. Dari dalamnya, pintu terbuka pelan disertai bunyi engsel berderit. Seorang pria berpostur tinggi dan tegap melangkah keluar. Seragam TNI-nya terpasang rapi, medali menghiasi dadanya, dan wajahnya keras tanpa ekspresi, Jenderal Bowo. Tatapannya tajam, seperti pisau yang sudah terasah. Ia berdiri di bawah rintik sisa hujan, menatap bangunan Polsek Bekasi dengan pandangan dingin yang menyimpan badai. Suasana seketika berubah. Dua polisi jaga di gerbang menegakkan tubuh, memberi hormat gugup, tak berani menatap langsung ke matanya. Langkah Bowo berat, setiap hentakan sepatu bootsnya menimbulkan gema pelan di lantai semen yang basah, memantulkan kekuasaan dan tekanan yang membuat siapapun di dekatnya merasa kecil. Ia tidak terburu-buru, namun setiap gerakannya mengandung maksud. Udara seolah berhenti berhembus, hanya menyisakan suara hujan yang menetes dari atap dan napas gugup para petugas yang menatap kedatangannya. Jenderal Bowo tidak datang untuk inspeksi atau tugas dinas. Tidak ada surat perintah, tidak ada pengawalan. Ia datang sebagai seorang ayah, tapi juga sebagai prajurit yang terluka harga dirinya. Sejak pagi, ia mendengar kabar bahwa motor anaknya, Danu, disita oleh polisi tanpa alasan yang jelas. Awalnya, ia mencoba menahan diri, berharap masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Namun, laporan dari anaknya membuat darahnya mendidih. Polisi bernama Putra, yang menyita motor itu, meminta uang tebusan agar kendaraan bisa diambil kembali. Bowo tahu, di balik seragam aparat, selalu ada oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tapi kali ini, yang disentuh bukan sekadar kendaraan, melainkan kehormatan keluarganya. Matanya menatap kosong ke arah gedung, sementara pikirannya berputar cepat, mengingat masa-masa ketika ia menegakkan disiplin di medan tempur, menegakkan hukum di tengah kekacauan. Hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan memperjualbelikannya. Gumamnya lirih namun penuh api. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Ia sudah terlalu sering melihat ketidakadilan, tapi kali ini ketidakadilan itu berdiri tepat di hadapannya. Begitu melangkah masuk ke dalam kantor polisi, aroma lembab dan bau kertas tua langsung menyambut. Beberapa polisi yang sedang duduk di depan meja administrasi sontak berdiri kaku, wajah mereka berubah tegang begitu mengenali siapa yang baru saja masuk. Suasana yang sebelumnya riuh oleh tawa dan percakapan ringan, kini berubah sunyi seperti ruangan yang kehabisan udara. "Selamat sore, Pak," ucap salah satu di antara mereka dengan nada gugup, tangannya secara refleks memberi hormat. Bowo menatapnya dingin, lalu berbicara dengan suara rendah namun berwibawa. "Saya mencari anggota bernama Putra." Nada suaranya tidak tinggi, tapi mengandung tekanan yang membuat dada bergetar. Semua mata saling berpandangan, sebagian mencoba menghindar. Salah satu polisi yang lebih muda menelan ludah keras, lalu menunjuk ke arah ruang belakang. "Dia di ruang barang bukti, Pak," katanya terbat. Bowo tidak membalas, hanya memberi anggukan singkat sebelum melangkah. Setiap langkahnya bergema berat, menimbulkan rasa takut yang menjalar seperti arus listrik di antara para polisi yang hanya bisa menatap kepergiannya. Tak satu pun berani menahan atau bertanya. Aura seorang jenderal yang terbiasa mengatur pasukan di medan perang kini memenuhi ruangan kecil itu. Dan semua orang tahu, hari itu bukan hari yang baik untuk bersikap ceroboh. Lorong menuju ruang barang bukti terasa panjang dan sunyi. Lampu neon di atas kepala berkelap-kelip memantulkan bayangan langkah Jenderal Bowo di dinding kusam. Setiap langkahnya memunculkan suara berat yang menggema,
seperti detak jam menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Ketika ia membuka pintu, pemandangan di dalam ruangan itu membuat rahangnya menegang. Di sana, seorang polisi muda duduk dengan kaki di atas meja, mengunyah permen karet sambil menulis di berkas. Nada radio yang memutar lagu dangdut terdengar pelan dari sudut ruangan, kontras dengan ketegangan yang dibawa Bowo. Tanpa menatap, polisi itu berkata malas, "Tunggu sebentar, saya lagi sibuk." Kalimat itu meluncur santai, tapi bagi Bowo, rasanya seperti penghinaan langsung. Tatapannya naik perlahan, menelusuri wajah pemuda itu, Putra. Bowo tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam. Hening itu berat, menusuk. Akhirnya Putra menoleh, dan sekejap matanya membulat, sedikit terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Tapi bukannya menghormati, ia malah mengulum senyum meremehkan, seolah tak peduli. "Oh, Panglima ya?" ucapnya dengan nada setengah bercanda. Bowo tidak bereaksi. Ia hanya berdiri tegak, wajahnya tak berubah sedikit pun. Namun dari tatapan matanya, jelas bahwa badai sedang menunggu waktu untuk meledak. "Namamu Putra?" Suara Bowo terdengar datar, namun setiap katanya mengguncang ruangan kecil itu. Polisi muda itu menoleh penuh, kini mencoba bersikap berani. "Iya, ada apa?" tanyanya santai, meski suaranya terdengar sedikit goyah. Bowo menatapnya lurus, menahan amarah yang hampir tak bisa dikekang. "Motor anak saya kamu sita. Saya datang untuk mengambilnya." Tunjukkan surat penyitaannya seketika udara di ruangan itu berubah tebal. Seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dari segala arah. Putra menatapnya dengan tatapan malas, lalu bersandar di kursinya, memainkan ballpoint di tangannya. "Oh, motor itu, iya, kami tahan karena melanggar aturan," jawabnya enteng. "Aturan apa?" tanya Bowo cepat. Suara beratnya membuat Putra sedikit tergagap, tapi ia berusaha menutupi dengan tawa kering. "Ya, pokoknya aturan, tapi kalau Bapak mau cepat bisa dibicarakan secara pribadi." Bowo menyipitkan mata. "Maksudmu apa? Kipas dan bias kikil aku emosi." Putra menatapnya dengan senyum miring. 100 juta. "Motor bisa keluar hari ini juga." Seketika, urat di pelipis Bowo menegang. Hening sesaat, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sorot mata Jenderal Bowo, tampak sesuatu yang sangat berbahaya. Ketenangan sebelum ledakan. Putra tersenyum miring, bibirnya terangkat dengan kesombongan yang begitu jelas. Ia bersandar santai di kursinya, memutar ballpoint di tangannya seperti sedang bermain dengan waktu. "Oh, itu," katanya seolah membicarakan hal sepele. "Iya, motor itu disita karena melanggar aturan." Suaranya terdengar ringan tapi menyimpan nada meremehkan yang membuat darah Jenderal Bowo mendidih perlahan. "Aturan apa?" potong Bowo cepat, suaranya tegas dan dalam. Putra diam sejenak, lalu berpura-pura berpikir, sambil mengetuk-ngetukkan ballpoint ke meja. Susah juga dijelasin, Pak," katanya santai, kemudian condong ke depan, menatap Bowo dengan pandangan licik. "Tapi kalau Bapak mau cepat, ya ada cara lain." Ia menurunkan suaranya sedikit, seperti sedang menawarkan konspirasi rahasia. 100 juta, dan motor itu bisa keluar sekarang. Ruangan mendadak sunyi. Suara kipas angin yang berdecit di langit-langit terdengar sangat jelas. Bowo menatap pria di depannya itu dalam diam. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Namun matanya, mata seorang prajurit veteran, memancarkan kilat yang mematikan. Putra menegakkan tubuhnya lagi. Merasa berani karena yakin bahwa di dalam kantor polisi ini, ia berada di atas angin. Ia tidak tahu bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang terbiasa menghadapi peluru dan ledakan, bukan ancaman kecil seperti dirinya. Bowo terdiam, membiarkan keheningan menggantung beberapa detik yang terasa seperti menit. Ia menatap Putra dalam-dalam, menembus lapisan kesombongan di wajah muda itu, seolah ingin melihat seberapa busuk niat di balik senyumannya. "Kau minta uang tebusan atas sesuatu yang tidak bersalah?" tanyanya akhirnya. Suaranya begitu rendah tapi mengandung getaran marah yang nyaris tak tertahan. Nada itu membuat udara di sekitar mereka bergetar. Putra masih menatapnya dengan tatapan menantang, matanya tajam, tapi kosong dari rasa hormat. "Kalau nggak mau, ya silakan lapor.
Katanya enteng sambil mengangkat bahu. Tapi motornya nggak akan keluar. Ia mengucapkannya dengan nada mengejek, seolah sedang berbicara kepada rakyat biasa, bukan seorang jenderal TNI. Bowo menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi matanya tetap menatap tajam. Ia pernah berhadapan dengan pemberontak bersenjata, pernah menghadapi situasi di mana satu keputusan bisa menentukan hidup dan mati. Tapi hari ini, ia dihadapkan pada musuh lain. Bukan di medan perang, melainkan di balik meja hukum yang kotor. Pikirannya berputar cepat, menimbang antara kehormatan dan kesabaran. Tapi setiap kata yang keluar dari mulut Putra terasa seperti peluru yang menghantam harga dirinya. Amarah Jenderal Bowo mulai naik ke ubun-ubun, seperti gelombang panas yang mendidih di bawah kulitnya. Ia menunduk sejenak, mencoba menahan diri, menarik napas dalam, lalu berkata, pelan namun tajam. Aku datang dengan hormat, berharap kalian masih punya integritas, tapi ternyata aku salah. Nada suaranya mengandung kekecewaan yang lebih menusuk daripada kemarahan. Putra malah terkekeh kecil, lalu tertawa pelan dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Hahaha, jangan banyak omong pak, ujarnya dengan nada congkak. Ini wilayah polisi, bukan markas tentara. Kalimat itu meluncur seperti api, membakar sisa kesabaran yang Bowo miliki. Ia perlahan mendongak, menatap langsung ke mata Putra. Pandangan itu tajam, dingin, mematikan. Pandangan seorang jenderal yang pernah menatap maut di medan perang, dan kembali hidup-hidup. Ruangan itu kini berubah seperti medan duel tanpa senjata. Dua sosok berdiri saling berhadapan dengan hawa panas di antara mereka. Polisi lain yang mengintip dari balik pintu menahan napas tak berani bersuara. Di wajah Bowo, rahangnya mengeras, urat di lehernya menegang, dan tatapannya mulai berubah dari dingin menjadi membara. Ia tahu, setiap detik ia menahan diri, hanya memperpanjang waktu menuju ledakan besar yang tak terhindarkan. Bowo melangkah maju perlahan, langkahnya berat dan penuh wibawa. Setiap langkah seperti pukulan gong yang menandai datangnya bahaya. Ia berdiri di depan Putra, tubuhnya menjulang, membentuk bayangan yang menutupi cahaya lampu di atas meja. Kau tahu siapa yang kau hadapi? Desisnya dingin, begitu pelan tapi mengguncang hati siapapun yang mendengar. Tapi sebelum Bowo sempat melanjutkan kalimatnya, Putra mendadak bangkit dengan gerakan cepat dan menghantamkan tinjunya ke wajah sang jenderal. Beg! Suara benturan keras menggema, membuat tumpukan berkas di meja bergetar. Beberapa polisi yang mendengar dari luar langsung menoleh panik ke arah ruangan. Bowo terhuyung sedikit, tapi tidak jatuh. Tinjunya tadi bukan apa-apa dibandingkan peluru yang pernah ia hadapi di medan perang. Ia menatap Putra lagi, perlahan mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Senyumnya muncul, tipis tapi mengerikan. Senyum seorang prajurit yang baru saja diizinkan untuk membalas. Sementara Putra tampak sedikit kaget, melihatnya masih berdiri tegak, tanpa goyah sedikit pun. Ruangan itu terasa mencekam. Suara detak jam di dinding terasa seperti dentuman drum perang. Beberapa polisi yang menyaksikan dari pintu hanya bisa terpaku, tidak berani bergerak. Mereka tahu apa artinya kalau seorang jenderal TNI terluka di kantor polisi. Tapi tak satu pun dari mereka punya nyali untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Bowo berdiri tegak, matanya menatap Putra seperti seekor elang yang siap menerkam mangsanya. Ia mengusap darah di sudut bibirnya perlahan, lalu menatap telapak tangannya yang berlumur merah. Kau baru saja membuat kesalahan terbesarmu, Putra, katanya datar. Namun nada suaranya seperti gemuruh badai yang mendekat. Putra masih berusaha tersenyum, tapi ekspresinya mulai goyah. Aura di sekitar Bowo berubah. Udara terasa berat, seolah gravitasi meningkat. Tatapannya kini bukan lagi tatapan manusia biasa, melainkan tatapan seorang pemimpin tempur yang telah kehilangan kesabaran. Polisi di sekitar mulai berbisik takut, beberapa mundur perlahan. Bowo melangkah maju, setiap langkahnya terdengar jelas di antara hening yang menekan. Dalam hitungan detik, pertempuran antara kehormatan dan kesombongan akan meledak. Dan semua yang ada di ruangan itu tahu, hanya satu yang akan berdiri di akhir. Dalam sekejap, amarah yang selama ini ditahan Bowo meledak. Ia melangkah maju dan satu pukulan keras melayang tepat ke rahang Putra. Tubuh polisi muda itu terpental ke belakang,
menabrak lemari besi dengan dentuman keras, hingga tumpukan berkas jatuh berserakan di lantai. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara napas berat dan kertas yang beterbangan. Putra berusaha bangkit, tapi langkah kaki Bowo sudah menghampiri lagi, cepat dan mantap. Satu tangan Bowo mencengkeram keras seragamnya, menariknya ke atas, lalu menghantamkan pukulan lain ke dada, dan perutnya bertubi-tubi. Setiap hentakan seperti luapan seluruh kekecewaan dan kemarahan seorang prajurit yang muak melihat kehormatan seragam dikotori oleh keserakahan. Wajah Putra menunduk, darah menetes dari bibirnya, napasnya terengah. Tapi di mata Bowo tak ada kemenangan, yang ada hanyalah kecewa dan getir. Ia berhenti, memandangi polisi muda itu yang kini tergeletak tak berdaya, dan di dalam pikirannya terngiang satu kalimat. Apakah keadilan benar-benar masih hidup di negeri ini? Putra terkapar di lantai, wajahnya lebam dan pandangannya kabur. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hanya keluar sebagai desahan pelan. Bowo menatapnya tanpa berkata, dadanya naik turun menahan amarah yang belum padam. Kau menodai seragammu sendiri, katanya perlahan. Tapi nada suaranya tajam seperti bilah dingin yang menembus dada. Beberapa polisi yang menyaksikan dari jauh langsung bergerak, berniat menolong rekan mereka. Namun langkah mereka terhenti ketika Bowo mengangkat kepalanya dan menatap tajam. Tatapan itu saja sudah cukup membuat mereka mundur. Tak satu pun berani mendekat. Ruangan itu kini seperti medan perang kecil tanpa peluru. Penuh ketegangan, penuh rasa malu yang menyesakan. Bau darah bercampur keringat mengisi udara. Dan di tengahnya, Bowo berdiri tegak seperti monumen kesunyian. Ia bukan sedang membanggakan kekuatan, melainkan merasakan kehancuran moral yang menelusup sampai ke tulang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napas, namun dalam dirinya badai belum juga reda. Dengan tangan yang masih gemetar karena emosi, Bowo mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menekan satu nomor penting. Suaranya berat dan dingin ketika berbicara. Ini Jenderal Bowo. Siapkan tim investigasi internal TNI. Target. Polsek Bekasi Nada itu membuat beberapa polisi di sekitar langsung panik. Sebagian mencoba bersembunyi, sebagian lain tergesa menghubungi atasan mereka. Tapi semuanya sia-sia. Semua sudah terlambat. Ini bukan panggilan perang, melainkan panggilan untuk penegakan disiplin dan kebenaran. Di luar sana, kabar mulai menyebar cepat, dan markas besar kepolisian pusat langsung bergerak. Bowo menatap lurus ke depan, wajahnya tak lagi hanya menyimpan kemarahan, tapi juga beban berat seorang pemimpin yang tahu bahwa langkahnya akan mengguncang sistem. Ia sadar, tindakannya barusan akan menimbulkan konsekuensi besar, bukan hanya bagi Putra, tapi bagi seluruh institusi yang telah membiarkan korupsi tumbuh di balik seragam kehormatan. Lorong menuju ruang barang bukti terasa panjang dan sunyi. Lampu neon di atas kepala berkelap-kelip memantulkan bayangan langkah Jenderal Bowo di dinding kusam. Setiap langkahnya memunculkan suara berat yang menggema, seperti detak jam menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Ketika ia membuka pintu, pemandangan di dalam ruangan itu membuat rahangnya menegang. Di sana, seorang polisi muda duduk dengan kaki di atas meja, mengunyah permen karet sambil menulis di berkas. Nada radio yang memutar lagu dangdut terdengar pelan dari sudut ruangan, kontras dengan ketegangan yang dibawa Bowo. Tanpa menatap, polisi itu berkata malas, "Tunggu sebentar, saya lagi sibuk." Kalimat itu meluncur santai, tapi bagi Bowo, rasanya seperti penghinaan langsung. Tatapannya naik perlahan, menelusuri wajah pemuda itu, Putra. Bowo tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam. Hening itu berat, menusuk. Akhirnya Putra menoleh, dan sekejap matanya membulat, sedikit terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Tapi bukannya menghormati, ia malah mengulum senyum meremehkan, seolah tak peduli. "Oh, Panglima ya?" ucapnya dengan nada setengah bercanda. Bowo tidak bereaksi. Ia hanya berdiri tegak, wajahnya tak berubah sedikit pun. Namun dari tatapan matanya, jelas bahwa badai sedang menunggu waktu untuk meledak. Kini halaman Polsek. Bekasi dipenuhi wartawan dan kamera televisi. Kilatan lampu blitz menyambar tanpa henti ketika Jenderal Bowo keluar dari pintu utama. Wajahnya tetap dingin, tegas, namun di balik itu ada kelelahan mendalam.
Ia berhenti sejenak di depan wartawan, lalu berkata pelan namun jelas. Hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan memperjualbelikannya. Kalimat itu menggema ke seluruh penjuru halaman, menembus sorot lampu dan mikrofon yang diarahkan padanya. Beberapa polisi menunduk malu, sebagian menatap kosong, menyadari arti kata-kata itu. Malam itu, Polsek Bekasi tidak hancur oleh peluru atau rudal, tapi oleh kebenaran yang akhirnya datang dengan wajah yang menakutkan. Bowo berjalan pergi perlahan, meninggalkan gedung itu di tengah sorotan kamera dan tatapan tegang para aparat. Di balik langkahnya, keheningan menggantung lama. Sebuah tanda bahwa hari itu, seorang jenderal telah mengguncang pondasi sistem yang selama ini dibiarkan retak. Dan dalam diamnya, seluruh negeri tahu, tak ada yang lebih menakutkan daripada seorang prajurit yang memilih menegakkan keadilan dengan caranya sendiri.